Tiga. Selamat siang, saya Riza Nora. Di sini saya akan menjelaskan manajemen strategi pemasaran koperasi. Pemasaran sangat erat hubungannya dan merupakan sebuah bagian yang tak terpisahkan dari penjualan, baik itu berupa barang maupun jasa. Dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat, akan banyak menarik minat konsumen yang kita bidik sebagai pasar dari produk yang kita tawarkan. Meskipun produk yang ditawarkan hanya dilirik tanpa satupun terjual, bisa jadi karena penerapan strategi pemasaran yang keliru atau kurang tepat, atau karena cara menawarkan barang atau jasa kepada orang atau perusahaan kurang tepat. Jika kita menginginkan produk yang ditawarkan menempati kelas atas dan banyak diminati oleh konsumen, maka beberapa usaha yang terkait dengan strategi pemasaran koperasi harus diterapkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Upaya pengembangan koperasi adalah sebuah bentuk program pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Koperasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Manajemen koperasi itu sendiri suatu hak yang harus ada demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Profesor Ewell Paul Roy mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan 4 unsur, yaitu anggota, pengurus, manajer, dan... Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi koperasi, manajemen strategi pemasaran, dan pengertian manajemen strategi pemasaran koperasi itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang strategi koperasi. Di sini kami mengambil pengertian strategi koperasi menurut Jatmiko tahun 2003. Strategi adalah suatu cara di mana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal koperasi. Kemudian kita lanjut ke manajemen strategi. Manajemen strategi ini dapat didefinisikan sebagai seni atau ilmu yang digunakan untuk memformulasi atau mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Nah, tujuan dari manajemen strategi ini sendiri adalah untuk eksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang. Perencanaan manajemen strategi koperasi ini dapat berupa jangka panjang. Kemudian mereka berusaha mencoba mengoptimalkan tren sekarang untuk masa depan. Jadi mengikuti tren yang sekarang dan tren masa depan. Kemudian selanjutnya manajemen strategi pemasaran. Yang saya bahas di sini adalah mengenai definisi. Manajemen strategi pemasaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap strategi pemasaran itu sendiri. Dengan demikian, dalam manajemen strategi pemasaran terkandung makna ada perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemasaran yang meliputi bauran pemasaran, biaya pemasaran, dan alokasi pemasaran itu sendiri. Kemudian selanjutnya, pengertian manajemen strategi pemasaran koperasi. Kalau tadi kita sudah membahas sub-subnya, sekarang di sini akan dibahas secara menyeluruh. Pengertian manajemen strategi pemasaran koperasi.
Manajemen strategi pemasaran koperasi yaitu suatu perencanaan atau pengorganisasian untuk menentukan strategi atau cara apa yang digunakan dalam proses pemasaran di sebuah perkoperasian, sehingga dapat memudahkan pihak koperasi untuk menentukan cara apa yang digunakan untuk memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Tujuannya ya demi mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh pihak koperasi. Dengan adanya manajemen strategi koperasi ini, pihak koperasi dapat lebih mudah dalam menarik minat konsumen yang dibidik atau sebagai sasaran, sebagai pangsa pasar dari produk yang ditawarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu tujuan manajemen strategik, yang kedua faktor manajemen strategik, yang ketiga kelemahan manajemen strategi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tujuan manajemen strategi. Adapun tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Idealnya, pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli sehingga yang tinggal hanyalah bagaimana membuat produknya tersedia. Sedangkan proses pemasaran terdiri dari analisis peluang pasar, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merancang program pemasaran, dan mengorganisir, melaksanakan, serta mengawasi usaha pemasaran. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Faktor yang pertama yaitu faktor mikro. Dalam faktor mikro terdapat perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Yang berikutnya, kelemahan strategik pemasaran koperasi. Jika koperasi Indonesia dinilai masih belum maju, itu dikarenakan oleh belum lancarnya pemasaran. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tertinggalnya badan usaha koperasi dibandingkan perusahaan lain dapat dilihat dari aspek pemasarannya, seperti biaya pengolahan input relatif tinggi sedangkan harga penjual output kurang memadai. Kualitas barang yang dihasilkan masih kurang baik sehingga para pelanggan merasa kurang puas. Kemudian barang hasil produk kurang dikenal karena belum banyak dipasarkan. Selanjutnya, lokasi tempat penjualan sering kurang strategis sehingga kurangnya pembeli yang datang untuk membeli barang tersebut. Yang berikutnya, lemahnya permodalan dalam membiayai pemasaran yang lebih luas dan insentif maksud. Yang berikutnya, lemahnya permodalan dalam membiayai pemasaran yang lebih luas dan insentif. Tingkat margin keuntungan yang diterima koperasi sangat kecil karena usaha pemasaran yang relatif panjang. Terbatasnya informasi dan data mengenai sumber input yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi. Rendahnya tingkat pengetahuan para anggota-anggotanya terhadap pemasaran serta pemahaman pasar. Kurangnya informasi pasar bagi koperasi serta teknik-teknik penjualan yang baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pemasaran koperasi, di mana fungsi pemasaran koperasi dilakukan koperasi yaitu dapat mencakup 3 fungsi. Yang pertama fungsi pembelian, yang kedua fungsi penjualan, dan yang ketiga fungsi promosi. Di mana kalau ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan secara tepat, maka akan mempunyai dampak yang kuat bagi
manfaat dan kepuasan yang dihasilkan oleh koperasi bagi anggotanya maupun termasuk non-anggota. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi pembelian. Di mana di fungsi pembelian ini dilakukan oleh sejenis koperasi produsen dalam rangka membeli bahan baku, di mana para penggaji atau pengusaha kecil sering melakukan secara sendiri-sendiri dan dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Di dalam fungsi pembelian ini ada mencakup 4 bagian. Yang pertama, kebutuhan akan bahan baku dapat disediakan sepanjang masa. Di mana di sini artinya kebutuhan terus ada sepanjang masa dan disediakan oleh manajemen koperasi pembelian dalam pemasaran. Yang kedua, kualitas bahan baku dapat dipercaya memenuhi dan syarat yang diperlukan anggota. Di mana kualitas bahan baku ini kualitas yang dapat dipercaya, artinya kualitas ini bagus dan cukup memuaskan bagi konsumen. Yang ketiga itu harga barang dapat lebih murah jika mereka mampu memperpendek saluran distribusi. Artinya di sini harga barang dapat sesuai ke produsennya pembelian, di mana barang didistribusikan disalurkan berdasarkan harga yang cukup terjangkau atau murah sesuai dengan fungsi pemasaran koperasi. Dan yang keempat itu jika anggota tidak mempunyai modal, mereka dapat mengambil dulu barangnya sedangkan pembayarannya berbelakangan. Artinya di sini jika anggota tidak mempunyai modal, mereka bisa mengambil dulu barangnya atau pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap atau dibayar secara belakang. Yang kedua itu fungsi penjualan, di mana fungsi penjualan ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu dapat menolong nasib petani kecil, pengrajin kecil, dan nelayan yang lemah. Maksudnya di sini salah satu caranya yang dapat menolong petani kecil, pengrajin kecil, dan nelayan yang lemah dengan cara mengumpulkan atau menampung hasil produksi mereka. Kalau perlu menyimpannya dulu atau mengolahnya. Baru pada kondisi yang baik dijual ke pasar. Yang kedua itu menghemat biaya. Di mana di sini menghemat biaya dalam membantu mengembangkan penjual. Koperasi diharuskan memiliki tenaga pemasaran yang profesional sehingga mampu untuk mencari terobosan dalam melakukan penjualan, dapat menghubungi pemerintah dan menghubungi perusahaan yang lebih besar sebagai bapak angkat atau mitra kerjasamanya. Baik, selanjutnya itu fungsi promosi. Di mana jika dalam satu fungsi promosi ini pasar semakin dipenuhi dengan persaingan. Artinya di sini maka dituntut dalam sebuah koperasi itu harus dapat melakukan usaha-usaha dari menjual secara melakukan promosi supaya lebih inisiatif menghubungi atau para pembeli atau calon pembeli. Di sini fungsi promosi ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu peran promosi dalam pemasaran. Di sini sebagai seorang promosi itu sangat berperan dalam suatu pemasaran. Di sini bagaimana cara menawarkan produk, cara menawarkan atau mempromosikan suatu fungsi promosi ini dalam anggotanya. Yang kedua, harga jual yang lebih baik. Dalam melakukan promosi ini kita juga menawarkan harga jual yang cukup fantastis dan murah sehingga yang baik sehingga para anggotanya atau non anggotanya dapat menilai dan memberi pertimbangan. Yang ketiga itu kualitas dan jenis barang yang disenangi konsumen. Dimana di sini dalam promosi ini kita harus bisa menentukan kualitas barang yang disukai atau disenangi oleh konsumen. Dimana kita melakukan promosi sehingga mereka dapat melihat barang yang kita promosikan itu barang yang mereka suka atau tidak. Maka perlu kita melakukan suatu promosi dengan barang yang banyak disukai atau diminati oleh konsumen.
Yang keempat itu lokasi daerah calon pelanggan. Di mana kita melakukan promosi ini, fungsi promosi ini, kita harus juga melihat lokasi daerah atau calon pelanggan. Di mana kita harus melakukan promosi di lokasi, yaitu misalnya di mana kita melihat banyak konsumen yang dapat berminat dengan barang yang kita promosikan. Baik, yang kelima itu informasi cara menghemat biaya pemasaran. Di sini kita harus juga bisa memberikan informasi-informasi kepada konsumen bagaimana cara supaya dapat menghemat biaya pemasaran sehingga konsumen dapat berminat dan dapat memilih atau dapat mensegani barang yang kita promosikan. Dan yang terakhir itu lain-lain yang berkaitan dengan pemasaran barang. Itu banyak macam kegiatan yang perlu kita lakukan pemasaran yang berkaitan dengan barang yang kita pasarkan, barang yang ingin kita promosikan sehingga konsumen dapat puas dengan barang yang kita promosikan. Baik, di sini penjelasan dari materi kami yaitu tentang fungsi strategi pemasaran koperasi. Sekian dari materi kami ucapkan terima kasih. Baik, sekian video penjelasan materi dari saya. Terima kasih.